Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta tanpa ampun, membuat jalanan licin dan lampu-lampu neon memantul di genangan air. Rea Santoso, seorang polisi lalu lintas berusia 35 tahun, mengacungkan tangan memerintahkan sebuah mobil sedan hitam untuk berhenti di pinggir jalan raya yang sepi. Surat-suratnya, Pak, katanya dengan suara tegas sambil menyinari kaca depan dengan senter. Saat cahaya itu menyentuh wajah pengemudi, jantung Rea seperti berhenti berdetak. Pria di balik kemudi itu adalah Dimas Wijaya, mantan kekasihnya yang dia tinggalkan 10 tahun lalu karena takut akan tekanan keluarga dan masyarakat. Dimas menatapnya dengan mata melebar, tangannya masih memegang setir dengan kencang, sementara di kursi belakang seorang anak laki-laki kecil tertidur lelap. Rea, bisik Dimas pelan, suaranya hampir hilang ditelan suara hujan yang deras. Rea merasa dunia berputar, ingatan lama yang dia kubur dalam-dalam tiba-tiba muncul kembali seperti banjir yang tak terbendung. Dia berusaha menjaga sikap profesional, tapi tangannya gemetar saat menerima yang disodorkan. "Kamu punya anak sekarang?" tanya Rea lirih, suaranya hampir tak terdengar. Dimas mengangguk pelan, matanya penuh campuran kaget, sedih, dan sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa dia sembunyikan. Hujan terus turun, membasahi seragam Rea, tapi dingin yang dirasakannya bukan dari air hujan melainkan dari penyesalan yang tiba-tiba menyergap. Mereka berdiri di sana, dua pria yang pernah saling mencintai dengan diam-diam di masa kuliah, kini dipisahkan oleh waktu dan pilihan yang salah. Rea mengembalikan dokumen dengan cepat, berusaha mengendalikan napasnya. "Hati-hati di jalan, Pak," katanya Ormal, tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Dimas yang masih tampan seperti dulu, meski kini ada garis kelelahan di sekitar matanya. Dimas mengangguk lagi, mobilnya perlahan bergerak meninggalkan Rea yang berdiri sendirian di bawah hujan. Malam itu, Rea tak bisa tidur. Dia duduk di apartemen kecilnya di pinggir kota, memandang oto lama yang disembunyikan di ponselnya. Dimas dulu adalah segalanya baginya, pria yang membuatnya merasa hidup saat mereka bertemu di kampus Bandung. Tapi keluarga Rea yang konservatif, ayahnya yang polisi senior, selalu menekan soal pernikahan dan keturunan. Rea memilih meninggalkan Dimas demi karir dan kehidupan normal, meninggalkan surat pendek yang penuh kebohongan. Sekarang melihat Dimas dengan anaknya, Rea bertanya-tanya apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Apakah Dimas bahagia? Apakah dia membenci Rea? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui hingga pagi. Keesokan harinya, Rea tak bisa menahan diri. Dia mencari nomor Dimas dari database polisi, meski tahu itu melanggar aturan. Dengan tangan gemetar, dia mengetik pesan singkat, "Kita perlu bicara. Kopi besok." Balasan datang cepat, "Ya, dikai lama kita, jam 10." Rea merasa campur aduk, antara harap dan takut. Saat bertemu di kai kecil di sudut Jakarta yang dulu sering mereka kunjungi secara diam-diam, Dimas sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam. "Kenapa kamu hentikan mobilku semalam?" tanya Dimas langsung, suaranya datar tapi matanya penuh emosi. Rea menunduk, "Aku tak menyangka itu kamu." "Anakmu siapa namanya?" Dimas tersenyum tipis, "Adi, 8 tahun. Dia segalanya bagiku sekarang." Percakapan mereka mengalir pelan, penuh kehati-hatian, seolah takut menyentuh luka lama. Rea mendengar cerita Dimas tentang pernikahan singkatnya dengan seorang wanita untuk menutupi orientasinya, istri yang meninggal dalam kecelakaan, dan bagaimana dia membesarkan Adi sendirian sambil bekerja sebagai guru. "Aku tak pernah bisa melupakan kamu, Rea," kata Dimas pelan di akhir pertemuan, "tapi kamu yang pergi." Rea merasa dadanya sesak.
Malam itu hujan kembali turun, seolah mengingatkan pada pertemuan pertama mereka yang tak terduga. Rea tahu hidupnya tak akan sama lagi. Rea berjalan pulang di bawah payung yang bocor, pikirannya kembali ke masa kuliah di Bandung 10 tahun lalu. Saat itu, Dimas adalah mahasiswa sastra yang pendiam tapi penuh semangat, sementara Rea kuliah hukum dan bercita-cita jadi polisi seperti ayahnya. Mereka bertemu di perpustakaan kampus saat Dimas membantu Rea mencari buku tentang hukum pidana. Dari sana, pertemanan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, rahasia yang mereka jaga rapat-rapat karena Indonesia belum siap menerima pria seperti mereka. Malam-malam mereka habiskan di kosan kecil Dimas, berbagi mimpi dan ciuman diam-diam, selalu waspada terhadap tetangga atau teman yang bisa curiga. "Kamu satu-satunya yang membuatku merasa utuh," kata Rea dulu, saat mereka berbaring di kasur sempit sambil mendengar hujan Bandung yang deras. Dimas tersenyum, "Dan kamu membuatku berani jadi diri sendiri." Tapi tekanan mulai datang. Ayah Rea menelepon hampir setiap minggu, menanyakan kapan dia punya pacar wanita, kapan menikah. Teman-teman kampus mulai bergosip tentang kedekatan mereka. Rea merasa terjebak, takut karir polisinya hancur sebelum dimulai. Suatu malam, setelah bertengkar hebat karena Rea menolak bertemu keluarga Dimas, Rea memutuskan pergi. Dia meninggalkan surat di meja kosan Dimas, "Ma, aku tak bisa seperti ini lagi. Keluargaku tak akan pernah menerima. Lupakan aku." Dimas terbangun pagi itu dan menemukan surat itu, hatinya hancur berkeping-keping. Dia mencoba menghubungi Rea berkali-kali, tapi nomor sudah tak aktif. Rea pindah ke Jakarta, bergabung dengan kepolisian, dan mencoba hidup normal dengan menekan perasaannya. Sekarang bertahun-tahun kemudian duduk di depan Dimas di kai itu, Rea menyadari betapa bodohnya pilihan dulu. "Aku menyesal, Dimas." Setiap hari, katanya dengan suara parau. Dimas mengangguk pelan, "Aku juga pernah benci kamu. Tapi melihatmu semalam di bawah hujan, aku sadar aku masih merasakan sesuatu." Mereka berpisah dengan janji bertemu lagi, tapi Rea tahu ini baru permulaan. Di kantor polisi keesokan harinya, Rea sulit berkonsentrasi. Rekan kerjanya, Sigit, memperhatikan wajahnya yang pucat. "Kamu kenapa, Bud?" "Kayak habis ketemu hantu," goda Sigit sambil minum kopi. Rea hanya tersenyum paksa, "Cuma kurang tidur." Tapi dalam hati, dia tahu hantu itu bernama Dimas, dan hantu itu membawa kembali semua rasa yang dia kira sudah mati. Malam harinya, Rea mengunjungi rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta. Ibunya memasak rendang auritnya, ayahnya bercerita tentang kasus-kasus polisi lama. "Kamu sudah 35, Rea. Kapan bawa calon menantu?" "Ibu ingin cucu," kata ibunya lembut tapi penuh harap. Rea merasa tenggorokannya kering. Dia membayangkan jika dia bilang yang sebenarnya, rumah ini mungkin hancur. Malam itu, dia menelepon Dimas diam-diam, "Boleh aku ketemu Adi?" tanya Rea hati-hati. Dimas diam sejenak, "Dia anak yang baik. Tapi jangan buat dia bingung." Pertemuan pertama dengan Adi di taman dekat rumah Dimas berlangsung canggung. Anak kecil itu ramah, bercerita tentang sekolah dan main bola. Rea melihat Dimas menatapnya dengan mata penuh perasaan, dan saat itu Rea sadar dia tak ingin kehilangan mereka lagi. Tapi jalan di depan penuh rintangan, mulai dari gosip di lingkungan kerja hingga tekanan keluarga yang tak pernah reda. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi bagi Rea. Dia dan Dimas mulai bertemu secara rutin, kadang di kai tersembunyi, kadang di apartemen Dimas saat Adi sudah tidur.
Dimas bercerita lebih banyak tentang hidupnya setelah Rea pergi. Aku mencoba jadi normal seperti yang kamu lakukan, kata Dimas suatu sore sambil menyeduh teh. Menikah dengan Rina, teman kuliah. Kami bertahan 2 tahun, tapi dia tahu aku tak bahagia. Lalu kecelakaan itu terjadi, dia meninggal, dan aku ditinggal dengan adik yang baru lahir. Aku tak punya pilihan selain kuat. Rea mendengar dengan hati hancur. Dia membayangkan betapa beratnya Dimas membesarkan anak sendirian sambil menyembunyikan siapa dirinya dari keluarga besarnya di Surabaya. Kamu hebat, Dimas. Aku yang lemah, kata Rea pelan. Mereka berpegangan tangan di bawah meja, sentuhan yang dulu biasa kini terasa seperti api yang lama padam. Tapi tak semua berjalan mulus. Suatu hari, teman lama Rea dari kampus, Andi, melihat mereka di mal. Andi tersenyum curiga, lama tak jumpa, Rea. Siapa ini? Kelihatan akrab sekali. Rea langsung tegang, mengarang alasan bahwa Dimas adalah rekan kerja lama. Malam itu, Dimas marah. Kamu masih takut, Rea? Setelah 10 tahun, kamu masih sembunyi. Rea tak bisa membantah. Dia ingat bagaimana ayahnya pernah bilang di kepolisian, kalau ada gosip seperti itu, karirmu habis. Tekanan semakin berat saat Ibu Rea mengatur kencan buta dengan putri teman kantor. Dia cantik dan baik, Rea. Coba saja bujuk ibunya. Rea pergi ke kencan itu dengan hati berat, tapi sepanjang malam dia hanya memikirkan Dimas. Keesokan harinya, dia menceritakan semuanya pada Dimas. Aku tak mau kehilangan kamu lagi, kata Rea. Dimas memeluknya pelan, kalau begitu kita hadapi bersama. Tapi pelan-pelan demi Adi. Adi mulai menyukai Rea, memanggilnya Om Rea dan minta diajar main sepak bola. Saat Rea mengantar Adi pulang dari sekolah suatu hari, tetangga Dimas memperhatikan dengan tatapan aneh. Gosip kecil mulai beredar di kompleks perumahan. Dimas merasa cemas, tapi juga lega karena akhirnya ada seseorang yang mendukung. Rea, di sisi lain, mulai mempertanyakan segalanya. Apakah dia siap mengorbankan karir untuk cinta ini? Di kantor, Sigit mulai curiga melihat Rea sering keluar malam. Kamu punya pacar ya? Rahasia banget, tanya Sigit sambil tertawa. Rea hanya geleng kepala, tapi dalam hati dia tahu rahasia tak akan bertahan lama. Suatu malam hujan lagi, Rea datang ke rumah Dimas setelah shift malam. Mereka duduk di teras, mendengar suara air hujan. Aku mencintaimu, Dimas. Masih, kata Rea tiba-tiba. Dimas menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku tahu. Tapi cinta saja tak cukup di negara ini. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh kenyataan pahit yang mereka berdua pahami. Hubungan mereka semakin dalam, tapi juga semakin rumit. Rea mulai membantu Dimas dengan Adi, mengantar jemput sekolah, bermain di taman. Adi bahagia, tapi suatu hari di sekolah, anak-anak lain bertanya, Om Rea pacarnya Papaya. Dimas panik saat Adi menceritakannya. Kita harus lebih hati-hati, kata Dimas pada Rea. Rea mengangguk, tapi hatinya memberontak. Dia lelah sembunyi. Di kantor polisi, tekanan datang dari atas. Ada promosi jabatan yang menuntut keluarga stabil. Atasan Rea berkata, kamu sudah lama single, Santoso. Cari istrilah, biar citra bagus. Rea merasa terpojok. Dia cerita pada Dimas, dan untuk pertama kalinya mereka bertengkar hebat. Kamu selalu pilih karir daripada aku, kata Dimas dengan suara gemetar. Rea keluar rumah dalam keadaan marah, tapi di tengah jalan dia berhenti dan menangis di mobil.
Keesokan harinya, dia kembali meminta membawa bunga untuk Dimas dan mainan untuk Adi. Aku mau coba berubah, janji Rea. Mereka mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan, seperti liburan ke pantai bersama Adi. Tapi keluarga Rea mulai curiga. Ibu Rea menelepon, ada yang bilang kamu sering ke rumah seorang pria yang punya anak. Itu siapa? Rea berbohong lagi, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Suatu malam, ayah Rea datang ke apartemennya tanpa pemberitahuan. Anakku, jangan buat malu keluarga. Kalau ada apa-apa, bilang sekarang. Rea hampir mengaku, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Dia memilih diam, dan ayahnya pergi dengan tatapan kecewa. Dimas, di sisi lain, menghadapi masalah sendiri. Saudara iparnya dari pihak mendiang istri mulai mempertanyakan bagaimana Dimas membesarkan Adi tanpa igur ayah. Tekanan dari dua sisi membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Rea mulai membaca buku tentang identitas dan komunitas gay di Indonesia, diam-diam bergabung dengan grup online untuk mencari dukungan. Kita tak sendiri, katanya pada Dimas suatu hari. Dimas tersenyum, tapi kita tetap harus kuat. Pertemuan dengan teman lama Dimas, seorang aktis yang hati-hati, membuka mata Rea. Cinta kalian alid, tapi dunia luar tak selalu ramah, kata teman itu. Rea pulang dengan tekad baru. Dia memutuskan untuk tidak lagi menikah demi keluarga. Tapi saat promosi datang, atasan memanggilnya untuk wawancara pribadi. Ada rumor tentang kamu dan seorang pria. Benar, tanya atasan. Rea membeku. Ini adalah titik balik yang dia takutkan. Krisis datang lebih cepat dari yang Rea bayangkan. Rumor di kepolisian menyebar seperti api dan Adi mulai dibully di sekolah. Papa punya pacar cowok, ejek teman-temannya, membuat Adi pulang menangis. Dimas marah besar, tapi juga putus asa. Ini semua karena kamu, Rea. Kalau kamu tak muncul lagi, mungkin kami aman, katanya dalam amarah. Rea terluka, tapi dia paham. Dia mengambil cuti dan pergi ke rumah Dimas setiap hari, membantu Adi belajar dan bicara pelan tentang keluarga berbeda. Om, Rea sayang sama papa dan kamu, kata Rea pada Adi suatu malam. Anak kecil itu memeluknya, jangan pergi ya, Om. Kata-kata itu membuat Rea menangis diam-diam. Di kantor, atasan memanggil Rea untuk sidang internal. Kamu punya pilihan, Santoso. Berhenti atau kami selidiki lebih dalam. Rea tahu ini akhir karirnya jika dia mengaku. Tapi saat melihat Dimas dan Adi yang lelah, dia memilih mengundurkan diri. Aku tak bisa hidup bohong lagi, katanya pada ayahnya di telepon. Ayah Rea marah besar, kamu hancurkan nama keluarga. Rea memblokir nomor orang tuanya untuk sementara. Dimas terkejut mendengar keputusan itu. Kamu mengorbankan segalanya, tanya Dimas dengan air mata. Rea memeluknya, kamu dan Adi adalah segalanya sekarang. Tapi ujian belum berakhir. Saudara Dimas datang dari Surabaya, mendengar rumor dan menuntut Dimas kembali normal. Pertengkaran hebat terjadi di rumah, Rea berdiri di samping Dimas, melindungi. Kami mencintai satu sama lain, dan itu tak salah, kata Rea tegas untuk pertama kalinya di depan orang lain. Saudara Dimas pergi dengan ancaman tak akan membantu lagi. Malam itu, Rea dan Dimas duduk bersama di teras, Adi tidur di dalam. Aku bangga sama kamu, kata Dimas. Rea tersenyum, meski hatinya masih sakit karena kehilangan karir. Mereka mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke kota kecil di mana tak banyak yang kenal mereka. Tapi Rea tahu perjuangan baru saja dimulai.
Tekanan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma tradisional membuat setiap langkah terasa berat. Namun, untuk pertama kalinya, Rea merasa bebas. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyembuhan bagi Rea, Dimas, dan Adi. Rea membuka usaha kecil jasa konsultasi hukum online menggunakan ilmu kepolisiannya tanpa seragam. Dimas tetap mengajar, dan Adi mulai tenang setelah pindah sekolah baru. Mereka tinggal bersama di apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, menjaga kerahasiaan tapi tak lagi berbohong pada diri sendiri. Keluarga Rea perlahan melunak setelah ibunya diam-diam mengunjungi dan melihat betapa bahagianya Rea. "Kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia," kata ibunya suatu hari sambil memeluk cucu angkatnya, Adi. Ayah Rea masih diam, tapi tak lagi menekan. Teman-teman lama mulai mendukung, termasuk Sigit yang ternyata lebih terbuka daripada yang Rea kira. "Kamu berani, bro." "Aku hormat," kata Sigit saat mereka minum kopi. Dimas dan Rea sering berjalan-jalan di pantai Ancol akhir pekan, tangan saling bergandengan saat tak ada orang. Adi berlari di depan, tertawa riang. "Papa, Om Rea, lihat aku lari," teriaknya. Di saat-saat seperti itu, Rea sadar bahwa pengorbanan itu layak. Suatu malam hujan lagi, mirip malam pertama mereka bertemu, Rea berlutut di depan Dimas. "Maukah kamu jalani sisa hidup ini bersamaku, meski dunia tak selalu setuju?" Dimas menangis bahagia, "Ya, Rea. Selamanya." Mereka tak perlu pesta besar, cukup janji di antara mereka bertiga. Tahun-tahun berlalu, Adi tumbuh menjadi remaja yang menerima orang tuanya apa adanya. Rea dan Dimas terus berjuang, kadang menghadapi tatapan aneh atau komentar kasar, tapi mereka semakin kuat bersama. Rea sering memandang oto lama mereka di Bandung dan tersenyum. Dia tak lagi menyesal atas pilihan dulu karena itu membawanya ke sini, ke keluarga kecil yang penuh cinta. Di Indonesia yang masih belajar menerima, cerita mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh meski di tengah badai. Apakah masa lalu yang menyakitkan bisa menjadi awal cinta baru yang lebih kuat? Benar atau salah?